Desa Babakan Bogor, salah satu desa yang ada di Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu. Desa Babakan Bogor dahulunya terbentuk pasca peristiwa G30 SPKI, di mana penduduk desa hanya berjumlah 40 kepala keluarga. Dan seiring perkembangan zaman, Desa Babakan Bogor saat ini telah memiliki lebih dari 250 kepala keluarga. Bang, ini air terjun apa namanya? Batu Kempit. Oke, Lia boleh ke bawah langsung ya? Boleh. Iya Bang ya. Pemirsa Lensa di Rafflesia, sekarang saya sudah berada di Desa Babakan Bogor. Desa Babakan Bogor adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kepahyang, tepatnya di Kecamatan Kebawetan. Nah, desa ini terletak di pegunungan, jadi banyak potensi wisata yang bisa kita gali lagi di sini. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Giran selaku Kepala Desa Babakan Bogor. Kita langsung aja ngobrol, kita cari tahu potensi apa aja yang ada di desa ini. Nah, kan kita tadi ya lewat sini tuh banyak sebenarnya, lihat kiri kanan itu ada sawah, kemudian apa namanya ladang-ladang dan lain-lain. Itu kita punya potensi apa aja Pak yang ada di Desa Babakan Bogor? Nah, Desa Babakan Bogor itu mempunyai luas wilayah 500 hektar. Nah, di situ terdiri dari 375 merupakan perkebunan kopi, kemudian 80 hektar persawahan, dan sisanya itu adalah pemukiman penduduk. Karena di wilayah Babakan Bogor itu banyak dialiri sungai dan tebing dan bebatuan, maka banyaknya potensi wisata di Desa Babakan Bogor. Oh, banyak ya potensi wisatanya. Ya. Untuk apa namanya, apa aja nih Pak boleh disebutkan? Misalnya kita peternakan kita ada apa, terus potensi-potensi ketahanan pangan, wisatanya juga apa aja yang ada di sini? Jadi untuk potensi wisata yang sedang digarap yaitu wisata air terjun Batu Kempit. Kemudian ada di situ nanti pemandian air panas yang insya Allah akan berangsur-angsur akan dikelola oleh pemerintah desa, karena kegiatan pembangunannya itu murni dari dana desa yang ditujukan ke Desa Babakan Bogor. Untuk potensi ketahanan pangan sesuai dengan program pemerintah pusat, bahwa Babakan Bogor di tahun 2022 ini itu terdiri dari 3 item, yaitu peternakan sapi, peternakan kambing, dan hortikultura. Jadi hasil dari limbah dari ternak-ternak tersebut dan itu akan dikelola melalui pengelolaan pupuk kompos, dan hasilnya itu bisa dipasarkan lagi ke masyarakat untuk memberi pupuk tanaman yang ditanam oleh masyarakat. Jadi limbah dari kotoran-kotoran hewan tadi bisa dimanfaatkan lagi ya Pak ya? Jadi bisa menambah juga untuk lapangan pekerjaan masyarakat di sekitar ya Pak ya? Ya, jadi untuk BUMDesnya juga menunjang itu di peternakan ayam petelur, dan kotorannya juga pun itu nanti dikelola seperti yang dikatakan tadi. Bapak, berarti ini potensi wisatanya tadi kan kita punya air terjun Batu Kempit, terus ada juga air panas. Nah, itu kita jaraknya itu berapa jauh Pak kalau misalnya kita dari sini? Untuk dari air terjun ini ke air panas, kalau kita tempuh dengan jalan kaki kurang lebih 15 menit. Nah, itu nanti dibikin jalan setapak di pinggir sungai, menyisir sungai, dan insya Allah nanti akan ketemu dengan sumber air panas yang sekarang itu masih aktif dan masih berbentuk pancuran biasa. Jadi kita belum untuk akses ke sana masih agak sulit ya Pak ya kalau misalnya kita ke sana. Jadi masih butuh pembangunan. Ya, masih agak sulit, tapi berangsur-angsur insya Allah nanti akan kita buat akses jalan ke air panas. Oh, berarti gitu ya Pak ya. Nanti berarti bisa kita lihat ya Pak ya ke bawah untuk ininya. Ya, silakan nanti di. Ya, siap Pak.
Pemirsa Lensa di Rafflesia, saya tidak sabar nih mau melihat salah satu potensi wisata yang ada di Desa Babakan Bogor. Katanya ada air terjun yang tinggi banget dan air terjunnya besar. Tapi kita tidak bisa ya kalau misalnya kita mau menuju ke pemandian air panasnya karena memang akses jalannya belum ada. Semoga nanti ke depannya Desa Babakan Bogor bisa membangun akses jalan menuju ke potensi wisata itu. Babakan Bogor bisa terus berkembang potensi wisatanya. Yuk. Untuk menuju ke air terjun Batu Kampit ini, kita harus menuruni anak tangga yang panjangnya kurang lebih 50 meter. Dan saya langsung dapat melihat air terjun Batu Kampit. Air terjun yang dikelilingi oleh perkebunan dan sawah warga Desa Babakan Bogor menambah daya tarik dan keindahan air terjun Batu Kampit ini. Selain memiliki destinasi wisata alam air terjun Batu Kampit, Desa Babakan Bogor juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dan tentu menjadi berkah tersendiri bagi warga di Desa Babakan Bogor. Tanah yang subur dan hasil alam yang berlimpah. Salah satunya pemanfaatan dan pengelolaan hasil perkebunan. Desa Babakan Bogor yang dikelilingi perkebunan kopi membuka peluang besar bagi warga yang melakukan usaha berupa UMKM kopi bubuk Arabica andalan Desa Babakan Bogor. UMKM ini dikelola oleh Ibu Marsini yang sudah lebih dari 3 tahun menggeluti usaha pembuatan kopi bubuk Arabica. Proses pembuatan kopi mulai dari biji kopi yang diambil dari kebun sendiri atau menerima distribusi dari petani kopi warga sekitar. Jadi ini dari ujung sana ya Pak ya? Ya, Berapa hektar kira-kira itu Pak? 375 hektar untuk wilayah perkebunan. Oh. Nah, untuk hasilnya ditampung di sini untuk pembuatan kopi bubuk. Oh, kopi bubuk nanti ditampung di sini. Itu dari luar ada nggak Pak? Dari itu binaan UMKM UP 2K dari kabupaten. Ya. Ini kita lihat pengelolaan bubuk kopi 2B yang dikelola oleh UMKM di bawah naungan Ibu Marsini sebagai pengelola. Silakan. Pemirsa Lensa di Rafflesia, saya sudah bersama dengan Ibu Marsini yang merupakan pengelola UMKM pengelolaan kopi ya Bu ya, kopi 2B UMKM unggulannya Kampung Babakan Bogor. Babakan Bogor ya Bu ya, Desa Babakan Bogor. Nah, jadi pemirsa, Ibu Marsini sudah mulai mengelola untuk pembuatan bubuk kopi ya Bu ya. Pertama kita melakukan pencucian untuk biji kopinya agar bersih dan setelah ini akan dilakukan sangrai. Nah Bu, untuk pengelolaan kopi ini kita cuci dulu ininya berapa kali nih? 3 kali. 3 kali biasanya ya. Ini udah selesai belum ini? Ini yang ketiga kalinya. Oh, ini yang ketiga ya udah. Berarti kita langsung proses sangrai ya Bu ya. Oke, kalau gitu. Nanti untuk informasi seputar pengelolaan kopi kita akan lanjutkan sambil mengelola kopi selanjutnya. Yuk. Bu. Ini sampai kering banget, bener juga. Enggak juga. Yang penting udah hilang aja airnya ya. Ini kopinya kita dari kebun sendiri Bu? Iya, ini kebetulan kan buah ini. Oh, ini belum buah musim ya, masih buah selang. Jadi kopinya Pemasok masih juga sedikit. masih kosong. Di dalam ya Bu ya? Yuk. Apinya nyalanya harus biru seperti itu ya Bu ya, nggak usah terlalu gede ya? Iya, kalau terlalu besar tuh nanti mudah gosong itu kopinya. Jadi kopinya apinya sedang aja. Saat memproses biji kopi sampai penggilingan kopi menjadi bubuk dan pengemasan dilakukan langsung oleh Ibu Marsini yang dibantu rekannya. Tentunya, kopi Arabica dari Desa Babakan Bogor ini memiliki aroma yang Berapa lama Bu prosesnya
sangrai? Kalau tinggal tergantung apa isinya, berapa kilo masuknya. Kita tadi berapa kilo? Ini tadi 5 kilo. Kalau 5 kilo itu 1 jam. 1 jam. Untuk 1 jam ini masukin sendiri ya, Iya. Bu? Nanti dia keluar sendiri atau ada yang Iya, ya kalau yang sampah-sampahnya yang hitam-hitam tadi nanti keluar lewat sini. Ini nanti kalau sudah proses penggorengan, kan kita dinginkan, kita goreng, kita giling di situ. Nah, kalau sudah digiling, kita dinginkan, kita kemas. Inilah hasilnya. ini hasilnya? Yang kopi asli cap 2B bisa babakan Bogor. Kalau mau cium aromanya bisa dibuka, Bu. Bisa dibuka kok. Kita jualnya bentuk bubuk ya, bukan bentuk biji. Jualannya bukan bubuk. Ya, Bu. Ya, ya. Selain belajar cara pengelolaan kopi Arabica, saya juga belajar cara perawatan dan beternak ayam petelur di desa ini. Dan merawat ayam petelur cukup rumit. Perlu ketelatenan mulai dari menjaga kebersihan kandang, melakukan perawatan, pakan, dan saat pemanenan pun harus dilakukan dengan hati-hati. Ditambah lagi ayam petelur ini sangat sensitif dan mudah stres jika terlalu ramai dan banyak mendengarkan suara yang bising. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Lia mau lihat di sini kata Pak Kades tadi ada peternakan ayam. Oh, iya, Nah, Lia betul. mau lihat-lihat ininya boleh? Boleh? Kandangnya. Ya, siap. Ini Mas dengan Mas siapa? Trisno. Mas Trisno ya, Oh, iya. boleh langsung masuk aja ya. Ini punya Mas Trisno ya? Ya, betul Mbak. Jadi gini Mbak, sebelum kita masuk ke kandang, ada baiknya kita semprot dulu agar terhindar dari virus-virus yang bisa menyebabkan ayam tersebut dan agar lebih steril. Gitu. Nah, kita penyemprotannya apa nih? Pakai apa? Pakai medicine Mbak, Medicine. disinfektan. Oh, iya. Di atas ya Mas ya? Ya, silakan masuk. Kita siklus untuk bertelurnya itu berapa lama nih ayamnya? Kalau untuk bertelur dia setiap hari bertelur Mbak. Setiap hari? Ya, setiap hari bertelur. Itu dalam jangka waktu sekitar 23-24 bulan. 23 atau 24 bulan Ya. bertelur setiap hari. Ya. Sekali panen kita berapa banyak biasanya telurnya? Kalau untuk persentase kita di angka 85-90% Mbak. Dari kalau dihitung butir itu sekitar 380 sampai 390 butir. 380. Jumlah ayam kita ada berapa? Kalau untuk saat ini jumlah ayam tuh 500 ekor Mbak. 500 ekor itu Ya. menghasilkan telur 380. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pakannya? Nah, kalau pakan kita gini untuk saat ini kita aduk sendiri Mbak. Ya, kita oplos sendiri. Itu dari jagung, konsentrat dan juga dedak padi, dedak bekatul gitu. Bentar lagi kita panen ya. Ya, bentar lagi kita panen, kita sama-sama panen. Namun sebelum itu kita kasih umpan terlebih dahulu. Ya, Lia mau lihat-lihat ya. Ya, boleh silakan. Bentar dulu. Ini ayam
petelurnya ini ada jenis-jenis tertentu nggak? Atau bobotnya harus berapa biar dia bisa bertelur? Oh ya, Ada kalau untuk jenis ayam tuh kalau tidak salah ada 3 jenis, Lohman, Lukman, terus itu Isa, dan satu lagi itu kurang paham saya Mbak ya, karena yang satu jenis tuh nggak kalau ada di untuk sini. untuk di wilayah kita ini nggak ada sepertinya. Yang kebanyakan di sini itu Isa Brown sama Lohman Brown. Kalau misalnya kendala yang abang hadapin selama ngurus ini apa yang biasanya jadi hama atau bisa bikin petelur ayam nggak produktif itu apa biasanya? Kalau untuk saat ini kalau hama kita alhamdulillah untuk di lokasi di wilayah kita Babakan Bogor khususnya untuk hama itu alhamdulillah itu aman Mbak ya. Aman. Nah, paling kalau untuk kendala itu terkadang stres. Nah, kalau dia stres tuh pasti produksi itu akan menurun Mbak. Itu makanya kita harus menjaga lingkungan agar tidak stres. Yang biasa bikin stres tuh biasanya apa? Karena bising gitu ya? Ya, Banyak orang. bising, terkadang ada hama-hama seperti elang atau apa mungkin kan berkeliaran di sekitaran, nah itu bisa juga bikin stres. Oke deh kalau gitu Mas. Ya lihat-lihat ya. Ya, bisa. Terus ya ambil satu dong. Oh boleh. Jadi ini biasanya bertahan berapa lama telurnya? Kalau telur itu kalau di wilayah kita kan posisi untuk warung-warung di sekitaran kita itu alhamdulillah kita menyuplainya. Kita di warung wilayah desa dan juga desa tetangga itu kita mensuplai telurnya dan alhamdulillah untuk sampai saat detik ini belum ada komplain Mbak, karena posisi kita kan telur kita masih baru. Benar Mbak. Ya. Fresh ya masih Fresh, dari ya, oven. fresh. Langsung dari pabriknya. Nanti kita kita antar, pemasarannya ke ya. situ di sekitar sini ya. Kita nggak Ya. ada yang keluar-keluar gitu ya. Memang itu. Kalau di keluar paling kita di desa-desa tetangga itu di warung-warung itu kita menyuplai. Mas lihat sambil lihat lagi Ya. ya. Oke deh, sukses terus Mas usahanya. Lihat Amin. pamit dulu ya Mas ya. Yang mau lihat-lihat lagi nih Oke, keliling terima kasih. Desa Babakan Bogor. Siap. Yaudah, ya pamit ya Mas. Terima kasih. Ya. Bye bye ayam. Bicara soal pertanian, pupuk merupakan hal penting yang diperlukan saat bercocok tanam agar tanaman tumbuh dengan baik. Mengingat pupuk yang harganya terus mengalami peningkatan, Desa Babakan Bogor memiliki inovasi memanfaatkan kotoran dari peternakan yang ada di desa dan dijadikan pupuk. Program ketahanan pangan kami tetap mengharapkan bahwa dengan adanya program ketahanan pangan hewani, maka pupuk yang ataupun kotoran ternak tersebut bisa dikelola menjadi pupuk kompos dan insya Allah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mensubsidi ataupun mengurangi harga tingginya pupuk. Dan bila tidak tercover untuk masyarakat sini, maka harapan kami bisa beredar di pasaran luas di seluruh Kabupaten Kepayang ataupun di luar kabupaten. Usaha pupuk kandang di Desa Babakan Bogor ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Dalam proses pembuatan pupuknya, Mas Tommy dibantu rekan-rekan. Para peternak sangat terbantu karena dapat menjual kotoran ternak dengan harga yang sepadan. Proses pembuatan pupuk dimulai dari menjemur kotoran sapi maupun ayam untuk mengurangi kadar air pada kotoran. Setelah kering, ditaburi kapur golomit untuk mengurai bakteri pada kotoran. Kemudian dilakukan pengomposan. Selanjutnya kotoran dipacking dan dijual dengan harga Rp20.000 sampai Rp30.000 per karungnya dengan isi 1 karung atau setara 35 kg. Pemasarannya dilakukan di Desa Babakan Bogor dan desa sekitar.
Sementara untuk ketahanan pangan dari sayur mayur, Desa Babakan Bogor juga memiliki tanaman cabai yang juga merupakan ketahanan pangan andalan Desa Babakan Bogor. Tanaman cabai yang memiliki luas kurang lebih 1 hektar ini juga merupakan binaan dari Desa Babakan Bogor, guna memenuhi kebutuhan warganya dari sektor ketahanan pangan desa. Meski dalam perjalanannya tanaman cabai memiliki resiko yang cukup tinggi, salah satunya serangan hama dan pengaruh cuaca yang tak menentu. Mas Agus, Ya Mbak, kok udah dipanen? ya dipanen Mbak, udah kena cabai layu harus kita cepat panen Mbak. Oh ini mesti dicepet panen, Iya, udah rugi Pak. Mas kalau dipanen di awal. Seharusnya rugi Mbak, karena gimana lagi Mbak, kalau sudah kena hama layu kan biar dicepat panen dapat buahnya yang segar. Oh jadi biar nggak tambah. Iya, tambah Ya Pak. udah sini Iya. Lia bantuin panen, Oh, ayo iya. kita panen. Ini kita kebunnya berapa Mas luasnya nih? Ini sekitar 1 gulung cabai, 1 roll cabai itu sekitar tanaman 3.000. Tanaman 3.000 batang. pohon ya? Iya, Oh, 1 pohon. Itu Pak. 3.000 pohon itu biasanya kita panen berapa banyak kalau Kalau tidak kena hama ini sampai 1 ton. 1 ton Iya. per sekali panen? Tidak, itu jumlah seluruhnya. Jumlah Seluruhnya, kita panen ya, sampai pohon ini mati? Iya, iya, sampai pohon ini mati. Oh, 1 ton Iya, banyak Mas. 1 ton. Mas nih. Ini kita pakai pupuknya Pupuk tai ayam ini tadi Pak. yang Tai, tadi iya, dari iya, kita pengolahan kasih. dari tai ayam dari kandang diolah, kita taruh di bedeng ini Mbak. Iya. Oh, ditaruh di bedeng ini. Iya, iya. Ya, kalau misalnya hama itu selain hama layu ini apalagi yang biasanya menyerang Ini. tanaman ini? Busuk buahnya Mbak. Ini Busuk. alhamdulillah tidak ada yang busuk buahnya karena kita pakai racun Oh, racunnya apa nih? banyak Racun Mbak kimia macam. ya? Iya, kimia Mbak. Harganya tadi berapa Mas kalau ini? Sekitar pengeceran kalau kini 35-40. 35-40 Ya, ya. itu pengecer kalau kita oporan di gudang di sini sekitar selawe 20 lah. Sama 20 ya. Karena ini si cabenya cabai lokal. Cabai lokal pedas Iya, iya pedas. ya? Ini kalau cabai hijau kayak gini biasanya dimasak yang kayak untuk Oh, diiris Mbak. diiris Ada, ya, iya, kayak diiris, bikin ya. tauco ya. Iya, tauco. Ini masih termasuk mahal dijual karena diecer sendiri kan, masih di angka selawe. Yang keslaw ini karena Iya. Mas Pengecer jual sendiri, iya. gitu. Jadi bisa dapat Masih ya, untungnya lumayan ya, lah lumayan. ya. Pemirsa Lensa di Rafflesia, inilah kegiatan Mas Agus yang merupakan pengelola atau ownernya dari kebun cabai. Nah, ini adalah salah satu produk unggulan atau ketahanan pangan yang ada di Desa Babakan Bogor. Gimana, seru kan? Saya mau lanjut lagi bantu Mas Agus buat panen semua pohon-pohon yang layu ya Mas ya. Ya. Supaya ini cepat, kita akan bantu panen sampai selesai. Bye! Pemirsa Lensa di Rafflesia, alam yang diciptakan jika dimanfaatkan dengan bijak akan membawa keuntungan dan berkah bagi kita. Tidak hanya memanfaatkan, tapi juga berkewajiban menjaga dan melestarikannya. Seperti potensi yang dikembangkan di Desa Babakan Bogor ternyata membawa kemakmuran bagi warganya. Sampai jumpa lagi dalam program acara Lensa di Rafflesia episode selanjutnya.